Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 21 Agustus 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, doa bersama bertajuk Cinta Rasul dan Tanah Air, pelepasan pendakian ekspedisi 81 Arjuna, hingga upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awali dengan info kemerdekaan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Pengukuhan ini digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Gubernur Hovifah mengatakan pengukuhan Paskibraka bukan sekedar seremonial, namun menanamkan dan menguatkan ruh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas negara. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengukuhkan 76 pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 untuk bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Minggu 16 Agustus 2026. Gubernur Hovifah mengatakan, pengukuhan Paskibraka bukan sekedar seremonial, namun kegiatan ini adalah menanamkan, menguatkan ruh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tugas negara sebagai Paskibraka di Gedung Negara Gerahadi pada HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Gubernur meminta kepada seluruh anggota menjaga kekompakan, konsentrasi, dan fokus saat menjalankan tugas pengibaran maupun penurunan bendera. Menjadi Paskibraka, kata Hovifah, adalah kesempatan langka yang diberikan oleh negara kepada yang terpilih untuk menjadi bagian dari peneguhan, penguatan komitmen semua di dalam penugasan ini. Pada pengukuhan ini, Gubernur Hovifah secara simbolis menyematkan kendit dan lencana anggota Paskibraka kepada Sandia Dewi Janitra, siswa SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja, Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, masih di info kemerdekaan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggelar doa bersama bertajuk Cinta Rasul dan Tanah Air, bertempat di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan bersama 81 anak yatim ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Doa bersama juga berlangsung bersamaan dengan memasuki bulan Rabiul Awal yang identik dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggelar doa bersama bertajuk Cinta Rasul dan Tanah Air di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Minggu 16 Agustus. Kegiatan yang turut mengundang 81 anak yatim ini digelar untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyambut bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Acara ini turut diikuti oleh jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menyampaikan, doa bersama ini menjadi ikhtiar untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Ia berharap Indonesia dan khususnya Jawa Timur senantiasa aman, masyarakatnya rukun, serta perekonomian terus tumbuh. Selain itu, Gubernur juga mendoakan agar seluruh jajaran Pemprov Jatim diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Menjelang puncak peringatan 17 Agustus, Hovifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. Pemberian santunan kepada anak yatim dalam momentum kemerdekaan ini diharapkan dapat menjadi bentuk kepedulian sosial yang menghadirkan kebahagiaan serta membawa keberkahan bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas pendakian ekspedisi 81 Arjuna bertema merawat hutan, mencegah kebakaran, menjaga kehidupan, menguatkan Indonesia. Pelepasan berlangsung dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ekspedisi yang berlangsung pada 15 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi bagian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus membawa pesan nasional tentang patriotisme, konservasi, dan pencegahan kebakaran hutan. Mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas pendakian ekspedisi 81 Arjuna 3.339 meter di atas permukaan laut MDPL. Bertema merawat hutan, mencegah kebakaran, menjaga kehidupan, menguatkan Indonesia. Dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Ekspedisi yang berlangsung pada 15 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus membawa pesan nasional tentang patriotisme, konservasi, dan pencegahan kebakaran hutan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, mengatakan para pendaki tidak akan menaklukkan Gunung Arjuna, tetapi akan mencintai Gunung Arjuna. Gunung Arjuna adalah satu-satunya gunung di Pulau Jawa yang memakai nama pewayangan, yang mempunyai sifat yang luar biasa, di mana prasasti Nawabakti Satya Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, sudah terpasang sejak ekspedisi 77 dan menjadi tempat paling diminati para pendaki untuk berfoto. Ekspedisi tidak hanya diisi dengan pendakian dan upacara kemerdekaan, tetapi peserta juga akan melakukan penanaman 400 tanaman fikus atau cemara gunung, memasang papan imbauan pencegahan kebakaran, membersihkan jalur pendakian, membentuk formasi angka 81, serta membentangkan bendera merah putih sepanjang 81 meter menuju puncak Arjuna. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menegaskan bahwa talenta komunikasi masa depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan buatan, sekaligus tetap menjunjung etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya tahun akademik 2026-2027. Kegiatan berlangsung di Surabaya pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menegaskan bahwa talenta komunikasi masa depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan buatan, sekaligus tetap menjunjung etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya atau STIKOSA AWS tahun akademik 2026-2027. Kegiatan berlangsung di Surabaya pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kadis Sherlita pun menyebut 5 karakter penting yang perlu dimiliki oleh talenta komunikasi masa depan, yaitu inovatif, tangkas, kritis, etis, dan humanis. Sementara itu, Ketua STIKOSA AWS Johanan Kristiono mengatakan bahwa perkembangan AI telah menyebabkan perubahan besar pada lanskap media dan komunikasi global. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut insan komunikasi khususnya para lulusan tidak hanya menguasai keterampilan teknis konvensional, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Ia pun menegaskan, wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal bagi para lulusan untuk mengabdikan ilmu dan keahliannya di tengah masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bertema Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, upacara berlangsung di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026. Upacara dimeriahkan oleh marching band hingga tari kolosal kedaulatan pangan Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin 17 Agustus 2026.
Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Komandan upacara Letkol Infanteri Imam Adianto memimpin jalannya prosesi, sementara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan Paskibraka Jatim 2026. Sementara itu, naskah proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafaq. Semangat persatuan juga begitu terasa, sebanyak 58 ketua suku yang tergabung dalam Forum Pembaruan Kebangsaan Jawa Timur hadir mengenakan pakaian khas daerah masing-masing merepresentasikan keberagaman budaya Jawa Timur. Peringatan semakin semarak melalui penampilan marching band Kita Suara Nala SMA Taruna Nala Jawa Timur, tari kolosal ketahanan pangan bertema Kedaulatan Pangan Jawa Timur, serta paduan suara gabungan universitas dan SMA yang diiringi oleh Jawa Timur Youth Orchestra. Rangkaian tersebut menjadi gambaran bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga merawat keberagaman dan membangun kebersamaan. Dari Gerahadi, Jawa Timur meneguhkan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, dengan seluruh elemen masyarakat berdiri dalam satu semangat kebangsaan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026. Berbagai penampilan mewarnai peringatan ini, mulai dari tari kolosal Reok Kyai Lodra, marching band, hingga penampilan siswi Sekolah Rakyat Banyuwangi yang berkolaborasi bersama paduan suara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Timur. Upacara berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026. Salah satu penampilan utama dalam rangkaian upacara adalah tari kolosal Reok Kyai Lodra yang melibatkan 155 orang. Penampilan tersebut menjadi bagian dari persembahan seni budaya Jawa Timur untuk memeriahkan momentum peringatan kemerdekaan. Selain reok, kemeriahan upacara juga diramaikan melalui marching band Bahana Suara Sangkakala Bawana dari SMA Negeri 1 Kepanjen Kabupaten Malang yang melibatkan 113 orang. Suasana semakin meriah dengan penampilan siswi Sekolah Rakyat Banyuwangi yang berkolaborasi bersama paduan suara gabungan mahasiswa dan siswa. Rangkaian upacara juga diwarnai dengan pemberian hadiah pakaian terunik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Hovifah kepada peserta yang dinilai memiliki penampilan paling unik dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengapresiasi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Jawa Timur yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada tanggal 17 Agustus 2026. Gubernur Hovifah menilai keberhasilan pelaksanaan upacara, khususnya prosesi pengibaran dan penurunan sangsaka merah putih, merupakan hasil dari kekompakan, solidaritas, sinergi, dan persiapan seluruh tim. Mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Jawa Timur yang telah sukses menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Hovifah saat menghadiri malam apresiasi Paskibraka Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, serta jajaran terkait. Hovifah menyampaikan rasa bangga atas dedikasi para anggota Paskibraka. Gubernur Hovifah berpesan agar pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka menjadi bekal penting untuk perjalanan di masa depan. Ia juga mengingatkan generasi muda
untuk terus menjaga integritas dan memperkuat nasionalisme. Melalui momentum ini, Gubernur Khofifah berharap semangat perjuangan dan nilai kebangsaan terus tumbuh dari generasi muda Jawa Timur untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar pembacaan surat Yasin, zikir, dan istighosah sebagai ungkapan syukur atas kesuksesan peringatan dan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Direksi BUMD Jawa Timur, Jemaah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, serta perwakilan santri Pondok Pesantren di Surabaya. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar pembacaan surat Yasin, zikir, tahlil, dan istighosah sebagai ungkapan syukur atas suksesnya pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 18 Agustus 2026 yang diikuti jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Direksi BUMD di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Jamaah Muslimat NU Kota Surabaya, serta perwakilan santri Pondok Pesantren di Surabaya. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran seluruh peserta menunjukkan adanya komitmen untuk menyatukan antara kerja profesional, kerja keras, dan ikhtiar spiritual dalam menjalankan amanah pemerintahan. Khofifah berharap seluruh jajaran yang mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas di lingkungan Pemprov Jawa Timur senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, dan keistiqomahan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan pembacaan Al-Fatihah dengan harapan seluruh ikhtiar yang dilakukan Pemprov Jawa Timur senantiasa mendapatkan ridho, keberkahan, serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.